Pelanggan itu sifatnya berbeda-beda, jadi kita harus bisa ngerti sifatnya pelanggan. Yang satu begini, yang satu begitu. Jadi kita harus bisa tahu satu persatunya karakter pelanggan. Nama saya Rasidun. Usaha saya sembako plus sayuran. Alamat Kubang Gading, RT 4 RW 2, Desa Cipancuh, Harugelis, Indramayu. Nama usaha saya di sini yang terkenal oleh masyarakat di sini, baik pelanggan maupun masyarakat sekitar, warung Bu Pandi. Jadi nama warung saya itu dinamakan warung Bu Pandi karena mengambil dari anak pertama saya, namanya Pandika. Ya, pertama dulu kecil-kecilan, berapa tahun terus meningkat. Terus ya sepahit getir ya dijalanin, sepi rame, orang usaha pasti ada perjalanannya begitu. Dari Jakarta aku udah dagang sayuran, warteg udah, sayuran udah, sembako udah waktu di Jakartanya, jadi tak terapin lagi di sini. Dulu ngontrak di depan di Kubang Gading, terus nggak dikontrakin lagi, pindah ke depannya. Jadi usahanya ya meningkat semenjak pindah ke sini ke depannya. Yang sekarang jadi udah sekitar 15 tahun jual sayuran, belum ada sembako, baru sayuran aja. Terus pesen-pesenan, ada ikan, ada apa, belum ada sembako. Modalnya cuma 500, terus berkembang jadi 800. Modalnya dapat dari ibu-ibu satu orang 50 ribuan. Tuh. Terus begitu berjalan, modal ibu-ibu aku pulangin. Ya pasti kadang nggak sampai habis. Kalau sisa ya besok gampang belanjanya dikurangin. Jadi tiap harinya ntar dicek yang masih apa, yang habis apa, nanti belanjanya jadi bisa kira-kira. Jadi kalau kayak lengganan itu kayak kangkung apa itu udah jatah tiap harinya segitu. Kadang paling kalau ada barang lain kayak daun singkong itu nggak tiap hari. Kalau ngelihat barang bagus baru saya beli. Kalau sayuran mungkin ya ada kayak kangkung nggak bisa dijual, bisa busuk, tapi kalau yang lain bisa diberesin, bisa dijual lagi. Sayuran saya didatangkan dari pasar Harugelis. Saya belanja dari rumah jam 4 berangkat sampai pasar, belanja truk-truknya dipesen, ditinggal, nanti barang yang dagangnya yang datang sendiri ngumpulin di suatu tempat, udah khusus tempatnya saya. Cara belanja saya masalah sayuran di pasar itu udah lengganan,
udah siapin barang itu, udah ada di pasar, udah siap kangkungnya, kacangnya, timunnya, itu pelanggan tiap hari. Pelanggan saya ada banyak, tukang tempe ada 4, tukang sayuran ada 3, tukang sembako ada 3, tukang ikan ada 2, terus sayur kangkung ada 1, timun ada 2, terus toge, pindang, kelapa banyak, bisa ya ada kali 15, bisa lebih. Cara memilih dagangan itu enakan milih sendiri daripada dipesan. Kalau dipesan itu kadang kurang cocok. Enakan milih semuanya tuh tangan saya sendiri. Sayuran apapun kecuali kayak kangkung mah udah diikat, nggak bisa dipilih. Kalau kayak wortel, tomat, cabai itu harus milih. Kalau nggak milih cabai juga jelek. Saya membawa dagangannya diangkut 3 kali pakai motor sampai 3 kali pengangkatan. Prinsip dagang saya ya kejujuran. Strategi dagang saya ya demi majunya dagangan saya. Istri saya, baik saya, tidak mengenal capek. Bangun dari jam 4 pagi pergi ke pasar belanja, nanti tutup kembali jam 10 malam kadang baru tutup. Ya untuk omset dagang saya, karena memang yang menjalankan dagang ini istri saya, sekitar 4-5 juta itu omsetnya. Untuk keuntungan ya memang tidak setiap hari omset dapat segitu, karena memang naik turun, perdagangan ini naik turun, kadang hari ini dapat, kadang besok enggak, kadang hari ini barang habis, kadang enggak. Jadi omset tidak setiap hari tetap 5 juta atau 4 juta, ya maksimal 4 juta itu ada setiap harinya. Untuk keuntungan ya dari omset segitu tuh ya 300 atau 400. Sistem pembayarannya di sini cash, ada yang utang, ada yang kalap nyaur, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Itu hari ini bayar, yang belanjaan hari ini bayarnya besok. Faktornya makanya pada betah belanja di sini, karena mungkin di sini saya kalau ada orang Embo minta apa silahkan, mau nawar ini ya boleh ditawar. Terus ya traktir orang usaha tuh pasti harus ada triknya lah gitu, minta ini kasih, yang penting orang belanja itu nyaman. Saya tiap tahun ngasih THR berupa kadang ya minyak, kadang gula. Terus kalau yang belanjanya banyak ya melebihi, karena emang kalau THR itu tradisi, dari pasarnya juga dapet. Jadi kalau nggak dapet tuh pada barangnya mah nggak seberapa THR tuh, cuman minyak 1, tapi senengnya itu langganan itu seneng luar biasa gitu dapet THR. Tiap hari kebutuhan di sini apa sih, ayam yang terus-terusan tuh, ayam pokoknya rutin selalu bawa. Kalau ikan jarang, ayam, udang selalu langganan tuh, selalu rutin belanja gitu. Ya untuk kendala dalam kita berjualan hari ini, permasalahannya harga ini kadang naik turun, baik dari sembako maupun sayuran. Hari ini yang jelas-jelas naik itu ya sayuran, model cabai itu kadang naik baru sehari nanti turun, baru turun sehari nanti naik lagi. Ya ini jadi kendala bahwa langganan itu kadang suka bertanya, kok mahal banget. Ya kita juga jawab karena kondisi di pasar juga naik harganya gitu.
Untuk menghadapi kenaikan harga hari ini, ya kita strateginya belanjanya tuh dikurangin. Yang biasanya cabai kita beli 3 kilo, kita kurangin jadi 1 kilo. Jadi penjualannya kita dikurangin nih. Yang jelas kita kurangin cara belanjanya. Pada tahun yang lalu saya mendapatkan pinjaman dari Codeco 11 juta, peruntukannya ya sebagian untuk penambahan modal dagangan saya. Ya untuk memanage keuntungan yang kita dapat per harinya ini ya kita belum bisa 100% memanage karena memang pengeluaran juga kadang Gede. Sehari-harinya beda, bisa meningkat terus, pengeluaran juga. Jadi cara memanage keuntungan kita belum bisa 100% bisa memanage gitu. Ya untuk planning ke depan, cara berdagang saya sebenarnya pengen meningkat agar kita bisa mengangkat perekonomian kita lebih baik. Sebenarnya kita pengen membesarkan warung saya ini, cuman ya memang perlu sebuah modal yang lebih ya. Kepada Codeco yang hari ini sebagai jembatan perekonomian kita, ya harapannya bisa menambah modal buat saya yang hari ini segala barang harganya naik. Mungkin ya kalau memang Codeco bisa meminjamkan kembali modal, ya akan untuk menambah modal kembali biar lebih banyak dagangan, menarik untuk pelanggan. Jadi untuk usaha saya kalau keuntungannya tuh membantu anak yatim. Kalau donatur masjid, ada 4 masjid yang tiap bulannya itu 50.000. Itu udah rutin setiap bulan. Itu donatur masjid khusus Kubang Gading. Juga ikut setiap yasinan, itu pasti ada jimpitan itu untuk anak yatim juga ada. Pokoknya selalu disisihin itu. Tapi kalau untuk orang tua terus terang nggak ada, karena orang tua kami udah nggak ada semua tuh, maupun bapak maupun ibu. Ya alhamdulillah, cara saya menjaga kesehatan hari ini ya saya berjalan dengan ikhlas sesuai perjalanan saya. Itu belanja tiap hari, berangkat jam 4, pulang biasa jam 6, jadi harus sehat. Kondisi saya alhamdulillah selalu sehat, selalu utama untuk saya harus berdoa. Intinya mah berdoa sama ikhlas, jalanin. Capeknya kayak apa, kalau kita ikhlas itu enteng. Terus istirahat juga cukup. Pada seluruh sahabat yang mungkin punya usaha, ya mari kita tingkatkan usaha kita semua dengan cara mungkin bisa pinjam modal ke Codeco untuk menambah dagangan yang belum lengkap, untuk melengkapi dagangan-dagangan yang ada, yang belum ada, bisa pinjam lewat Codeco dengan mudah. Sobat Codeco, sehat, cerdas, manusiawi, maju jaya.